Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas PIAUD A IAIN Ponorogo, pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Risti Aulia Ulfah, MPD. Di sini, kami akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Pertama, Dea Eka Putri dengan NIM 2052100016. Selanjutnya, Devi Puspitasari dengan NIM 2052100016. Fadilatul Jannah dengan NIM 2052100023. Iin Rahmaning Tias dengan NIM 2052100030 dan selanjutnya Indri Wiji Lestari dengan NIM 2052100034. Pada materi hak asasi manusia ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa hal berikut. Di antaranya adalah pertama, identifikasi hak asasi manusia. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Selanjutnya, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Selanjutnya, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pelanggaran hak asasi manusia dan macam-macamnya. Dan selanjutnya, di sini saya, Dea Eka Putri, akan menjelaskan mengenai identifikasi hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak mendasar dan fundamental yang dimiliki dan melekat pada manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi, serta tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, demi menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Saya Devi Puspitasari, NIM 2052100018, akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia berjalan secara perlahan dan beraneka ragam, sehingga muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Perkembangan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia di Yunani, yaitu peletakan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia oleh filosof Yunani. 2. Hak asasi manusia di Inggris, yaitu adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan terkait dengan hak asasi manusia. Di antaranya adalah Magna Carta atau Piagam Agung 1215, Petition of Rights, Habeas Corpus ACT, dan Bill of Rights atau Undang-Undang 1689. 3. Hak asasi manusia di Amerika Serikat, yaitu adanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States. 4. Hak asasi manusia di Perancis, yaitu adanya naskah mengenai perjuangan hak asasi manusia yang dikenal dengan Declaration des droits de l'homme et du citoyen. 5. Hak asasi manusia di Arab, yang terdapat dalam Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah atau dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. 6. Hak asasi manusia di Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 7. Hak asasi manusia oleh PBB yang melahirkan Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Selanjutnya, prinsip-prinsip HAM. HAM mengenal beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip itu adalah 1. Universal.
HAM harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. 2. Kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Yang ketiga, non-diskriminatif. Non-diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Yang keempat, martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, gender, kepercayaan, etnis, ras, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan, atau kelas sosial. Kelima, inalienability atau tidak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Keenam, kewajiban, obligation, dan tanggung jawab, responsibility. Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama atau duty bearer dalam kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, dipenuhi secara diskriminatif. Ketujuh, indivisibility, tidak dapat dipisah-pisahkan dan interdependensi, saling bergantung. HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, serta hak-hak kolektif. Selanjutnya, ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. Hak asasi manusia merupakan hak asasi setiap manusia yang sudah ada pada manusia itu lahir. Yang keempat, universal. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iin Rahmaningtyas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Di sini saya mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pelaksanaan hak-hak asasi manusia berdasarkan masa pemerintahan. Kemudian yang kedua, hak asasi perempuan atau HAP. Yang ketiga, masa amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia berdasarkan masa pemerintahan. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan. HAM di Indonesia mengalami pasang surut. Berikut terbagi menjadi 4 masa. A. Masa demokrasi parlementer. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai 31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, dan jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. B. Masa demokrasi terpimpin. Dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang 1945, dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno, beberapa hak asasi seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. C. Masa demokrasi Pancasila. Awal Orde Baru diupayakan untuk menambah jumlah hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar melalui suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, yang kemudian menyusun rancangan piagam hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara untuk diperbincangkan dalam sidang MPRS 5 tahun 1968. D. Masa reformasi. Pemerintahan Habibie
Mei 1988 sampai Oktober 1999, pada awal masa reformasi merencanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAN-HAM pada tahun 1998 sampai 2003, yang sayangnya sampai sekarang belum banyak dilaksanakan. Dalam masa reformasi pula, Indonesia meratifikasi 2 konvensi HAM yang penting, yaitu Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Hak asasi perempuan atau HAP. Konsep HAP setidaknya memiliki 2 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, HAP hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Yang kedua, di balik istilah HAP terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Dalam hal ini, HAP di Indonesia cukup menonjol. Dan yang terakhir, masa amandemen 2, Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri telah terdapat peningkatan yang signifikan dengan pemajuan hak asasi secara formal. Sesudah mengalami beberapa periode di masa konsepsi mengenai hak asasi terus-menerus berubah, Indonesia cenderung menganut suatu konsep mengenai hak asasi yang agak berbeda dengan kovenan internasional. Dengan tetap menegakkan teguh asas universalitas, definisi ini juga memasukkan unsur agama atau hak asasi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam definisinya, mengingat pentingnya agama bagi bangsa Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Selanjutnya, macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia ringan. Contohnya, melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu kejahatan genosida, yang kedua kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida, contohnya kasus pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan. Sedangkan kejahatan kemanusiaan, contohnya seperti kejahatan genosida, yaitu seperti penganiayaan hingga cacat. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Apabila terdapat kurang dan lebihnya kami memohon maaf, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.